pada kesempatan malam ini Tuhan. Kami bersyukur malam ini kami mau belajar bahasa Ibrani, kiranya Kau berkati supaya kami boleh mengerti setiap kata bahkan kalimat di dalam kitab-Mu. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan supaya kami boleh berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesua Masiah kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya. Untuk level unit 1 ini kita belajar membaca aksara Ibrani. Menurut Eli Eisenberg, pentingnya kita belajar bahasa Ibrani untuk memahami apa yang terkandung di dalam Perjanjian Lama, sebagaimana iman kekristenan yang ada dalam Perjanjian Baru mengenai iman Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita baca doa ini. Baruk ek Adonai Hameporah, Baruk Adonai Hameporah leolam bait, Baruk atah Adonai Elohim melek haolam, Aser bahar banu mikol haamin, Penatan lanu etoratu, Baruk atah Adonai noten haturah. Amin. Pendahuluan, ada banyak keuntungan untuk mempelajari bahasa Ibrani seperti untuk membaca Tanakh, yaitu Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa aslinya, yaitu mempelajari bagaimana mengucapkan bahasa Ibrani tanpa menggunakan transliterasi atau penyelesaian huruf ke dalam aksara Latin. Bahasa Inggris menggunakan kata alfabet, yaitu 2 huruf awal dari aksara Yunani, alfa dan beta. Bahasa Ibrani di lain pihak menggunakan istilah alfabet yang juga merupakan 2 huruf awal dari aksara Ibrani, alef dan bet. Kalau sekarang ada tandanya record nggak, Pak? Halo? Ini udah ada nih, udah ada. Ada. Udah ada sih, Pak. Sudah ada. Oh, tadi jadi nggak ada. perlu diulang nggak, Pak? Nggak usah lah, Pak. Nggak Nggak apa-apa. usah ya. Oke, Ya. jadi cara penulisannya hanya tiga langkah. Kalau boleh, siapkan kertas sama pulpen, kita belajar menyalin huruf ini. Kok tinggal 10 menit lagi ya, Dek? Ini ada timer ya, Pak, atau gimana? Iya, ada warningnya, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Kita Nggak apa-apa buka ya. lagi kan, Pak? Kita lanjut aja, Pak. Jadi, Ya, lanjut. cara nulisnya hanya tiga langkah. Garis miring, kemudian tarik garis dari atas, terus dari garis yang miring kita tarik ke bawah. Mudah? Kita lanjut. Aksara alef adalah huruf pertama dalam urutan alfabet Ibrani. Aksara alef adalah karakter atau lambang dari Elohim. Perhatikan kata Elohim. Di sini yang pertama adalah alef. Ini adalah subjek pertama dari kitab pertama, ayat pertama di kitab suci kita. Perhatikan pula aksara pertama yaitu alef. Nilai gematriannya adalah 1. Bukan kebetulan, sebab itu aksara alef adalah simbol daripada
Elohim. Ini contohnya di dalam Kejadian 1 ayat 1. Beresit bara Elohim et hasamayim pet haaret. Jadi Elohim di sini huruf pertamanya adalah Alef. Kita lanjutkan. Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu 1000 elek itu 1000, jadi 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga waktu malam. Di 2 Petrus 3 ayat 8, akan tetapi saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi ini ada maknanya. Maksudnya 1000 macam kekuatan alam semesta bersumber dari satu kekuatan Elohim. Jadi 1000 berarti bukan lambang bilangan, tapi dikatakan di sini 1000 macam kekuatan alam semesta bersumber dari satu kekuatan Elohim. Kata 1000 menggambarkan sesuatu yang tak terhitung, sesuatu yang tak terjangkau. 1:1000 ini akan mengajar kita sesuatu yang dahsyat dari Elohim. Sedangkan kekuatan alam semesta ini adalah akan melihat banyak sekali kekuatan atau force apa yang ingin Anda lihat. Apabila Anda melihat kekuatan samudera, Anda akan melihat kekuatan matahari, meshing, pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus hidrologi yang dapat berjalan secara terus-menerus, dan ini memelihara kehidupan manusia di bumi. Adanya proses penyinaran oleh matahari tersebut membuat perairan-perairan yang ada di bumi mengalami penguapan. Air laut yang menguap, air laut yang menguap menjadi gas, mengkondensasi, dan di bawah kekuatan angin membentuk awan, di atas daratan jatuh sebagai hujan, lalu mengalir ke tanah, masuk ke sungai-sungai. Dari air itu memberikan kehidupan bagi tumbuhan dan makhluk-makhluk lain, termasuk manusia. Ini baru contoh siklus kehidupan dari terjadinya air, kekuatan air. Betapa kekuatan-kekuatan, ada banyak sekali, ribuan elef, dan itu bersumber dari satu kekuatan, yaitu satu kekuatan Elohim atau Alef. Sekarang kita lanjutkan huruf yang berikutnya, yaitu Bet. Di sini ada huruf yang satu ada titik di tengah, yang satunya tidak. Jadi yang nggak ada titiknya ini dibaca vet. Kemudian yang ada titik atau dages dibaca bet. Dibunyikan dua cara, B dalam papa dan P seperti dalam visa. Suatu dages atau titik di tengah-tengah huruf menandakan bahwa huruf itu dibunyikan B. Sedangkan jika dages itu tidak ada, maka menandakan huruf itu dibunyikan V. Translasinya V atau vas atau Vespa.
Jika asar abad merupakan awalan dari suatu kata, maka bermakna preposisi. Jadi setiap kata yang ada awalannya huruf bet ini, dia sebagai preposisi atau kata depan yang diterjemahkan dengan di, pada, atau kepada, atau bisa juga di dalam. Jadi nanti kalau kita ketemu kata yang ada huruf bet ini, dia bermakna sebagai kata depan. Kemudian cara penulisannya juga hanya 2 step. Tarik garis ke kanan, kemudian turun, bawah kita tarik garis ke kanan. Mudah. Sekarang konsonanal gimil. Gimil dibunyikan seperti G, gajah. Translasinya adalah G. Kemudian cara penulisannya juga hanya 2 step. Tarik garis ke atas, agak miring, kemudian tarik garis pendek. Konsonan berikutnya adalah dalet. Dibunyikan seperti D, daerah. Translasinya adalah D. Cara penulisannya juga hanya 2 step. Tarik garis ke kanan, kemudian tarik garis ke bawah. Ini harus ada sudut, karena nanti akan ketemu huruf yang mirip, yaitu res. Kita lanjutkan konsonan berikutnya, itu he. Diucapkan seperti H dalam hati. Translasinya H. Jika asal he merupakan akhiran dari suatu kata, akhiran itu menjadikan kata tersebut berjenis feminim. Jadi kalau ada huruf H ini di belakang, katanya menjadi feminim. Misalnya kalau dalam bahasa Arab ini Amin, jadi Aminah. Latif menjadi Latifah, dan lain-lain. Jika aksara H merupakan awalan, awalan itu berfungsi sebagai artikel atau kata sandang. Bisa juga disebut definite artikel. Contohnya ini Hasem. Hasem ini soresnya adalah Sem. Sem itu artinya nama, mendapat awalan H ini jadi sang nama atau nama itu. Oke. Oke. Nah, kita ketemu huruf bet, kemudian ada kamas. Kamas ini adalah vokal A. Ini bunyinya ba. Karena ini alef silent, maka dia nggak berbunyi. Ba. Jadi ia dahulu datang atau ia telah datang. Karena kamas ini bentuknya adalah perfect, sudah lampau. Kemudian ini maskulin karena tidak ada akhiran. Kalau dapat akhiran kamas H, tadi kan dibilang kalau H itu sebagai akhiran, dia menjadi feminim. Maka ba'ah ini menjadi ia telah datang. Tapi untuk feminim, dianya dia feminim, sikim. Dilanjutkan konsonan Ibrani yang berikutnya adalah fab. Dibunyikan seperti V dalam vaksin. Ada yang mengucapkannya seperti W dalam warna, translasinya V atau W. Pengucapan bunyi V dan W ini beraneka ragam, dapat dibandingkan bagaimana mengucapkan kata Inggris seperti seven. Ada yang mengucapkan seven, 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 dan seven.
Jika aksara ini merupakan awalan dari suatu kata, maka dia berfungsi sebagai kunjungasi atau kata sambung yang bermakna dan atau juga. Jadi ada dua atau tiga kata tadi, bed, kemudian he, dan pub. Penulisannya hanya satu langkah. Dari atas turun agak miring. Kemudian konsonan Ibrani syain. Dibunyikan seperti Z dalam zebra. Translasinya Z. Hati-hati bahwa ada aksara-aksara yang mirip secara bentuk, yaitu zayin. Zayin ini agak miring kepalanya. Kemudian kalau pap miringnya agak datar. Ini ada sudutnya. Penulisannya hanya dua step juga. Tarik kiri agak miring, kemudian tarik garis lurus dari atas ke bawah. Konsonan Ibrani head ini dibunyikan dalam tenggorokan seperti Anda melapal bah. Aksara ini termasuk cultural letter. Gadro letter ini ada 5 huruf: alef, he, het, ayin, dan res. Nanti kita secara khusus akan bahas mengenai gadro letter ini. Penulisannya hanya 2 tahap, garis ke kanan, kemudian turun. Nah, ini nyambung. Kalau he tadi itu ada celah, ini nyambung. Kemudian tet dibunyikan seperti T, tabut. Translasinya T. Ini satu langkah saja. Dari bawah naik sedikit, turun, kemudian tarik kiri, naik ke atas. Kemudian konsonan yod dibunyikan Y seperti dalam ya. Translasinya adalah Y. Jika aksara yod ini ditambahkan pada akhir sebuah kata, maka itu bermakna dariku atau ku dengan pengertian milikku atau berasal dariku. Ini penulisannya satu step, hanya seperti koma saja. Kemudian konsonan Ibrani kaf dibunyikan 2 cara. Yang nggak pakai titik atau dages ini dibaca KH, yang ada titik ini dibaca K. Dibunyikan ada 2 cara, yaitu kaf seperti Anda melapal harsh, KH, dan kaf yang ada dages seperti melapal kamar atau K. Sebenarnya untuk kaf ini juga sebagai awalan kata kalau di depan kalimat. Ini bermakna like atau seperti. Ini penulisannya satu step aja. Kita lanjutkan konsonan berikutnya, ini yang sopit, yang akhiran kaf. Kaf akhiran kata seperti Anda menjumlahkan kata bah. Translasinya KH atau CH. Konsonan berikutnya adalah lamet, dibunyikan seperti L dalam lada. Translasinya L. Jika aksara ini merupakan awalan dari suatu kata, maka bermakna kepada atau untuk. Bisa juga buat, bagi, dan sebagainya. Jadi L ini bisa sebagai awalan kata, yaitu kepada, untuk, atau buat, dan bisa juga bagi. Penulisannya hanya 2 tahap, garis dari atas, kemudian tarik ke kiri dan turun ke bawah. Untuk konsonan Ibrani mem
Ini ada dua macam. Ini mem yang reguler, kemudian ini yang sopit. Dibunyikan seperti M dalam makan, transliterasinya M, mem sopit atau mem akhir. Bentuk huruf mem yang digunakan pada akhir kata mengucapkan tidak berbeda dengan mem yang reguler. Penulisannya seperti kita bikin segitiga, kemudian dikasih garis kecil. Jadi dua step juga. Kita lanjutkan konsonan Ibrani nun. Ada nun sopet dibunyikan seperti N. Nasi. Transliterasinya N. Nun sopet atau nun akhir. Bentuk huruf nun dan yang digunakan pada akhir kata pengucapannya tidak berbeda. Ini penulisannya hanya satu langkah saja. Dari atas ke samping turun kemudian ke kiri. Kemudian sames. Sames dibunyikan seperti huruf S. Sama seperti huruf sama. Penulisannya seperti segitiga dibalik. Jadi dari kiri ke kanan, kemudian turun agak sudut, tarik ke atas. Ini untuk Ibrani bahwa ini juga ada dua macam. Yang ada dages, ini dibaca P. Yang tidak ada dages, ini dibaca V atau Fanta. Seperti kita melafalkan fajar. Ini yang tidak ada dagesnya. Kemudian yang ada dagesnya seperti kita melafalkan pacar. Nah, ini untuk sopiknya untuk yang akhiran. Penulisannya, ini ada dua tahap. Dari kiri ke kanan, ke bawah, kemudian tarik lagi ke kiri. Terus dari sini kita tarik dari atas, kemudian ke kanan. Hanya dua langkah mudah. Ini yang sopetnya. Kemudian yang berikutnya adalah sadi. Seperti mengucapkan nat atau tsunami. Ini sade yang akhiran. Nah, ini penulisannya juga dua tahap saja. Dari atas miring, kemudian ke kanan, terus tarik garis dari atas kecil, turun di tengah. Ini konsonan Ibrani Kop. Pengucapannya seperti quality. Jadi translasinya adalah Q. Nah, penulisannya juga dua tahap juga. Jadi bentuk kayak C terbalik, kemudian tarik garis. Ini res, pengucapannya seperti Anda melapangkan R dalam rasa. Ini juga satu langkah aja. Dari kiri tarik ke kanan, kemudian turun. Nah, konsonan Ibrani untuk sin dan sin. Ini ada dua macam. Kalau titik yang di atas ini di sebelah kiri, maka dia dibaca S. Kalau di sebelah kanan, kita baca SH atau SY. Jadi dibunyikan dengan dua cara, yaitu seperti SH atau SY dalam syukur, bukan syukur, dan S dalam sabar. Jika titik diletakkan di sebelah kanan atas huruf itu, maka dibunyikan SY. Jadi yang kanan ini dibunyikan SY. Jadi yang kiri ini dibunyikan S. Dalam transliterasi dalam bahasa Indonesia, aksara sin dengan titik di sebelah kanan atas
Sekadang ditulis dengan SY atau SH. Penulisannya ini 2 tahap juga, dari kanan turun ke bawah, tarik ke kiri, terus naik, terus tengah kita tarik garis lurus ke bawah. Ini yang terakhir, tap pengucapan seperti tarian, translasinya T. Penulisannya ya 2 tahap, dari kiri ke kanan, kemudian tarik garis lurus, dan di sini tarik garis lurus ke bawah, kemudian didorong sedikit ke kiri. Ini huruf-huruf Ibrani yang telah kita pelajari. Ini kematriannya. Dan untuk sesi berikutnya kita akan berbicara khusus tentang nikut. Nikut ini semuanya huruf A. Ini ada kamas, ini untuk vokal A. Ini patah, ini vokal A. Ini segol, vokal E. Ini sere, vokal E. Sfa, ini juga vokal E. Jadi kalau dibaca ini A, E, E. Nah, kemudian titik yang di bawah ini I. Kebalikan dengan bahasa Indonesia, titiknya di atas. Ini hirik, I. Ada hirikyot, ini juga I. Kemudian titik yang di atas ini holam, ini bunyinya O. Kemudian ada kolam fab, ini juga O. Kemudian titik miring tiga titik, ini kubus, ini bunyinya O. Kemudian ada suruk, ada fab, ada titik di tengah, ini bunyinya O. Jadi ini nanti kita akan bahas di unit kedua. Ini adalah kredo bangsa Israel, yaitu Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah, ini cara bacanya secara step by step itu di sini Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini sudah ini vocab yang nanti bisa dibaca untuk menambah kosakata di dalam bahasa Ibrani. Terima kasih. Sampai di sini materi hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Siapa? Cukup. Cukup. Oke. Cukup. Sekarang kita tutup dalam doa. Bapak Edi tolong bantu doa, Pak. Kita cepat hafal huruf-huruf ke-22 Ibrani. Kita menghafal dengan menyanyikan lagu. Dengan menyanyikan lagu, kita akan cepat hafal huruf-huruf tersebut. Lagunya begini. Aleph Bet Gimel Dalet Ewosayin Catet Yod Kaf Lamed Mem Nun Samek Ayin Bek Sadek Kaf Resinta. Haleluya. Kita ulangi sekali lagi. Aleph Bet Gimel Dalet Ewosayin Catet Yod Kaf Lamed Mem Nun Samek Ayin Bek Sadek Kaf Resinta. Haleluya.